du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Halo, selamat datang warga YouTube, kembali lagi di channel Orang Hebat. Kali ini kita membahas biografi tokoh dunia asal Jerman yang dikenal sebagai pemimpin diktator dan menjadi tokoh utama Jerman Nazi dalam Perang Dunia II di Eropa, yaitu Adolf Hitler. Adolf Hitler adalah seorang politisi Jerman dan ketua partai Nazi kelahiran Austria. Hitler menjadi tokoh utama Jerman Nazi. Agenda fasisnya menyebabkan Perang Dunia II dan kematian sedikitnya 11 juta orang, termasuk sekitar 6 juta orang Yahudi. Adolf Hitler lahir pada 20 April 1889, di Braunau am Inn, anak keempat dari 6 bersaudara di sebuah kota kecil Austria dekat perbatasan Austro-Jerman. Setelah ayahnya, Alois, pensiun sebagai pejabat bea cukai negara bagian, Adolf muda menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di Linz, ibu kota Austria Hulu. Hitler semasa kecil adalah anak yang pandai dan religius, nilai akademis Hitler sangat tinggi, mendekati sempurna. Dia juga sempat ingin menjadi biarawan pastor. Namun semua itu berubah ketika adik kandungnya meninggal di tahun 1900. Sejak adiknya meninggal, nilai akademisnya jeblok dan cenderung menjauhi agama. Tidak ingin mengikuti jejak ayahnya sebagai pegawai negeri di Austria, ia mulai berjuang di sekolah menengah dan akhirnya putus sekolah. Pada tahun 1903 ayah Hitler meninggal kemudian menyusul kematian ibunya pada Desember 1907. Sejak itu, dia pindah ke Vienna bekerja sebagai buruh kasar dan pelukis cat cair. Pada tahun 1913, Hitler menetap di Munich di negara bagian Bavaria, Jerman. Saat Perang Dunia I meletus, dia bergabung pada militer Jerman dan diterima pada Agustus 1914 kendati masih memegang kewarganegaraan Austria. Hitler muda yang tidak memiliki pengalaman militer apapun, ditugaskan sebagai kurir informasi maupun barang. Seorang kurir tentu tidak ikut baku tembak, justru mereka yang ditembaki. Tanpa ada yang menduga, rasa nasionalisme Hitler membuat keberanian di medan perang cukup mencolok. Hitler sendiri amat puas dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kendati demikian, karir militernya hanya mentok di pangkat paling rendah, yaitu kopral. Meskipun berani nekat dalam perang, seorang Hitler hanyalah seorang kurir dalam medan tempur dengan modal keberanian. Oktober 1918, Hitler cedera cukup serius oleh serangan gas, sampai mengalami buta sementara. Dia dikirim ke rumah sakit, dan tetap diranjang saat Jerman akhirnya menyerah pada Perang Dunia I. Tentara gabungan Amerika-Inggris-Perancis akhirnya berhasil menaklukkan Jerman, Austria-Hongaria, dan Ottoman pada perang itu. Negara-negara sekutu Jerman seperti Austria-Hongaria runtuh kekaisarannya, Kesultanan Ottoman yang kokoh akhirnya harus rela daerah kekuasaannya dicincang oleh sekutu. Jerman sendiri wajib menyerahkan semua kapal perang dan kapal dagang mereka. Selain itu, Jerman juga wajib membayar ganti rugi kerugian perang yang mencekik perekonomian mereka selama bertahun-tahun. Belum lagi, sektor militer Jerman betul-betul dikebiri alias dilemahkan agar tidak lagi jadi ancaman keamanan negara-negara lain di Eropa. Masyarakat Jerman yang kini tercekik kesulitan ekonomi, sekaligus masih belum bisa menerima kenyataan karena kalah perang, adalah masyarakat yang sangat rentan dengan hasutan, fitnah, propaganda, dan provokator. Dalam kondisi mental masyarakat seperti itu, pihak militer Jerman justru menyuarakan pesan propaganda pada masyarakat, yaitu propaganda bahwa Jerman dikhianati oleh para kalangan elit politikus sehingga menyebabkan Jerman terpaksa harus menyerah kalah. Dalam kondisi seperti itu, masalah baru datang silih berganti menimpa negara Jerman. Pada awal tahun 1919 terjadi huru-hara pemberontakan dari kaum komunis yang ingin melakukan revolusi. Menanggapi pemberontakan komunis ini, pemerintah Jerman melakukan penataran di bulan Juni dan Juli 1919. Pada saat penataran itulah, beberapa orang mendapat kesempatan berbicara termasuk Hitler.
Hitler yang mendapatkan kesempatan berbicara langsung menumpahkan rasa unek-uneknya. Hitler yang nasionalis, merasa harga diri Jerman telah diinjak-injak oleh musuh perang maupun paham komunis di negaranya sendiri. Larut dalam emosi, tanpa disadari Hitler telah mempertunjukkan sebuah orasi, pidato yang sungguh luar biasa menggugah dan memukau para pendengarnya. Inilah sebuah kemampuan tersembunyi yang mungkin selama ini tidak pernah dia sadari. Kemampuan Hitler dalam berorasi, berpidato memang sangat luar biasa, dia mampu menggugah sisi emosional para pendengar, mampu membakar semangat, sekaligus menggelitik perasaan sentimental kebangsaan dan nasionalisme dari setiap orang yang mendengar. Inti dari orasinya adalah seruan penolakan terhadap kaum Yahudi yang ia percaya sebagai biang kerok pemberontakan komunis. Memang pada kenyataannya, banyak tokoh pemimpin gerakan komunis pada saat itu berketurunan Yahudi. Orasi Hitler ternyata mendapat respon positif dari para pendengarnya. Banyak orang terkesan, termasuk salah satu petinggi kaum intelijen militer pemerintah yang akhirnya meminta Hitler untuk menjadi intel atau informan pemerintah menyusup ke dalam salah satu partai politik baru yang dianggap membahayakan pemerintahan Jerman, yaitu Deutsche Arbeiterpartei disingkat menjadi DAP. Inilah awal mula karir politik Hitler, menjadi intel mata-mata partai DAP. Dari sinilah, pemikiran dan ambisi Hitler untuk negara Jerman terbentuk. Begitu bergabung, tidak butuh lama bagi Hitler untuk menjadi magnet utama bagi para calon pengikut baru partai DAP, hanya dalam waktu 2 bulan, Hitler berhasil menambah anggota DAP dari hanya 50 anggota menjadi lebih dari 200 anggota. Dalam sekejap, Hitler kini menjadi orang nomor 2 di DAP, cuma kalah dari Drexler sang pendiri. Hitler semakin lama justru semakin larut untuk membangun gagasan-gagasan politiknya dalam partai DAP dan sudah betul-betul tidak menghiraukan tugas sebagai intel dari pemerintah. Maret 1920, Hitler resmi keluar dari tugasnya sebagai intel militer. Sementara partai DAP sendiri berkembang pesat menjadi ribuan anggota di bawah kepemimpinan Hitler yang sangat karismatik. Partai itu mengganti namanya menjadi Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei disingkat menjadi NSDAP, yang kemudian disingkat Nazi. Pengaruh karisma Hitler membuat karir politiknya di dalam partai Nazi meroket. Tahun 1921, Hitler berhasil mendepak Anton Drexler sang pendiri DAP, dari kursi ketua umum dan menggantikannya menjadi ketua umum partai Nazi. Melihat perkembangan partai sedemikian pesat, Hitler mulai memikirkan sebuah ide radikal untuk melakukan kudeta, yaitu agresi militer cepat untuk sesegera mungkin menggulingkan pemerintahan. Merasa mendapat dukungan dari orang-orang berpengaruh, Hitler yang tak sabar akhirnya memulai kudeta dengan sembrono tanpa perencanaan yang matang pada tanggal 8 November 1923. Akibatnya, upaya kudeta ini gagal total. Hitler dan komplotannya pun ditangkap dan didakwa pemberontakan terhadap negara. Hitler divonis 5 tahun penjara dan denda 500 mark. Namun setelah 1 tahun di penjara dia dibebaskan. Hingga 1928-1930 saat terjadi krisis ekonomi dunia yang sangat parah, yang lebih dikenal dengan sebutan Great Depression. Dalam kondisi ekonomi yang parah, partai-partai politik di Jerman berpikir keras untuk menawarkan solusi kebijakan ekonomi kepada rakyatnya. Akibatnya, parpol-parpol tersebut mulai terpolarisasi ke dua poros kebijakan ekonomi yang bertolak belakang, sebagian ke arah kiri, komunis, sebagian ke arah kanan, nasionalis dan agama. Partai Nazi yang berhaluan ekstrim kanan, nasionalis, mengambil kesempatan ini untuk terus melancarkan kritik ke segala arah, baik pada pemerintah pusat, maupun lawan politiknya dari pihak komunis. Puncaknya adalah Maret 1930, ketika Kabinet Jerman gagal merancang APBN, yang diwarnai dengan praktek transaksi bagi-bagi kekuasaan. Kepercayaan rakyat terhadap pemerintah terus menurun. Tentu saja Hitler mengambil keuntungan dari situasi ini. Semua slogan politik tersebut tentu saja ditutup dengan, "Pilih Partai Nazi, supaya kita bisa menghancurkan sistem demokrasi yang busuk ini dan mengembalikan kejayaan Jerman." Rakyat Jerman yang sedang kesal, frustasi, dan marah karena krisis ekonomi, akhirnya terbuai dengan janji dan harapan pada sosok Hitler dan Partai Nazi. Ketika pemilu diadakan di bulan September 1930, Partai Nazi meningkatkan kursi DPR-nya dari 12 menjadi 107 dari 577 kursi. Partai Nazi menjadi juara 2, cuma kalah dari Partai PSD yang mendapatkan 143 kursi.
Hingga Juli 1932 diadakan pemilu. Pada pemilu kali ini, Partai Nazi menang telak, mereka berhasil merebut 230 kursi, sementara jumlah suara partai juara bertahan SPD jeblok, cuma mendapat 133 kursi. Pemilu dihiasi dengan banyak insiden bentrokan fisik antara Partai Nazi dengan lawan politiknya dari paham komunis. Bentrokan ini bukan cuma perkelahian biasa antar pendukung partai saja, lebih dari 100 orang terbunuh dalam berbagai insiden. Hindenburg sebagai presiden menunjuk Hitler sebagai kanselir untuk meningkatkan keseimbangan politik. Posisi ini dia manfaatkan untuk membuat kekuasaan diktator menjadi legal di mata hukum. Dengan aturan itu, kabinetnya memiliki kekuasaan legislatif penuh untuk jangka waktu 4 tahun, dan memungkinkan penyimpangan dari konstitusi. Memiliki kendali penuh di legislatif dan eksekutif pemerintahan, Hitler dan sekutu politiknya memulai penindasan sistematis terhadap oposisi politik yang tersisa. Hingga akhir Juni, partai-partai lain diintimidasi dalam pembubaran itu. Pada 14 Juli 1933, Partai Nazi Hitler dinyatakan sebagai satu-satunya partai politik resmi di Jerman. Hitler kemudian memerintahkan penarikan Jerman dari Liga Bangsa-Bangsa. Sehari sebelum kematian Hindenburg pada Agustus 1934, kabinet telah mengumumkan undang-undang yang menghapuskan jabatan presiden, yang menggabungkan kekuasaannya dengan kekuasaan kanselir. Secara otomatis, Hitler menjadi kepala negara, sekaligus kepala pemerintahan dan secara resmi diangkat menjadi pemimpin dan kanselir. Maka dia menjadi komandan tertinggi angkatan bersenjata. Dari 1933 hingga dimulainya Perang Dunia II pada 1939, Hitler dan rezim Nazinya memberlakukan ratusan hukum dan peraturan untuk membatasi dan mengecualikan orang Yahudi dalam masyarakat. Undang-undang antisemitisme dikeluarkan melalui semua tingkat pemerintahan. Pada 1 April 1933, Hitler melaksanakan boikot nasional terhadap bisnis Yahudi. Kemudian, hukum untuk pemulihan fungsi profesional publik, pada 7 April 1933 diberlakukan. Pengesahannya memberi legitimasi atas penganiayaan orang Yahudi lebih jauh dalam struktur negara. Hukum itu menjadi penerapan pandangan bangsa Arya bagi Nazi, yaitu terkait klausul pengecualian orang Yahudi dan non-Arya dari organisasi, pekerjaan, dan semua aspek kehidupan publik. Pada 1938, Hitler, bersama dengan beberapa pemimpin Eropa lainnya, menandatangani Perjanjian Munich. Sebagai hasil dari KTT tersebut, Hitler ditunjuk oleh majalah Time, Man of the Year pada 1938. Kemenangan diplomatik ini hanya mempertajam keinginannya untuk memperbarui dominasi Jerman. Nazi terus memisahkan orang Yahudi dari masyarakat Jerman, melarang mereka masuk ke sekolah umum, universitas, teater, acara olahraga, dan zona Arya. Dokter Yahudi juga dilarang merawat pasien Arya. Orang Yahudi dipaksa untuk membawa kartu identitas. Pada musim gugur 1938, orang Yahudi harus mencap paspor mereka dengan huruf J, Jews Yahudi. Pada 9 dan 10 November 1938, gelombang kekerasan anti-Yahudi melanda Jerman, Austria, dan sebagian Sudetenland. Nazi menghancurkan sinagog, tindakan vandalisme terhadap rumah, sekolah, bisnis Yahudi, dan sekitar 100 orang Yahudi dibunuh akhir-akhir ini. Sejak saat itu, penindasan terhadap orang Yahudi semakin brutal. Hampir 30.000 pria Yahudi telah ditangkap dan dikirim ke kamp konsentrasi. Pada 1 September 1939, Jerman menginvasi Polandia. Inilah awal Perang Dunia Kedua dimulai. Sebagai tanggapan, Inggris dan Perancis menyatakan perang terhadap Jerman 2 hari kemudian. Antara 1939 dan 1945, Nazi yang dipimpin Hitler dan kolaboratornya bertanggung jawab atas kematian setidaknya 1 juta kombatan. Hampir 6 juta orang Yahudi juga terbunuh. Jumlah korban setidaknya mewakili 2/3 populasi Yahudi di Eropa saat itu. Sebagai bagian dari solusi akhir Hitler, genosida yang diumumkan oleh rezim kemudian dikenal sebagai Holocaust. Pembunuhan massal dan eksekusi terjadi di kamp konsentrasi, seperti di Auschwitz-Birkenau, Bergen-Belsen, Dachau, Treblinka, dan banyak lainnya. Para tahanan juga digunakan sebagai pekerja paksa untuk proyek konstruksi dan memperluas kamp konsentrasi.
Mereka mengalami kelaparan, penyiksaan dan kebrutalan yang mengerikan termasuk harus menanggung eksperimen medis yang mengerikan dan menyakitkan. Hitler mengintensifkan aktivitas militernya pada 1940 ketika menyerang Norwegia, Denmark, Perancis, Luxembourg, Belanda, dan Belgia. Pada Juli, Hitler memerintahkan pengeboman di Britania Raya, Inggris, dengan tujuan invasi. Aliansi formal Jerman dengan Jepang dan Italia, secara kolektif dikenal sebagai kekuatan poros. Mereka sepakat menghalangi Amerika Serikat agar tidak muncul dan melindungi Inggris. Pada 22 Juni 1941, mengirim pasukan besar Jerman ke Uni Soviet, Operasi Red Beard. Pasukan penyerang merebut sebagian besar wilayah Uni Soviet, Rusia saat itu. Tindakan itu melanggar Fakta Non-Agresi 1939 dengan Joseph Stalin. Tentara Merah Uni Soviet kemudian melakukan serangan balasan, dan serangan Jerman dihentikan di luar Moskow pada Desember 1941. Singkatnya, sejak itu peta pertempuran berubah yaitu antara Nazi Jerman dan sebuah koalisi besar. Koalisi itu mencakup Inggris, kekaisaran terbesar di dunia, dipimpin oleh Perdana Menteri Winston Churchill, Amerika Serikat, kekuatan ekonomi terbesar di dunia, yang dipimpin oleh Presiden Franklin D. Roosevelt, dan Uni Soviet, yang memiliki tentara terbesar di dunia, dipimpin oleh Stalin. Secara militer, kekuatan Hitler menjadi semakin tidak menentu. Kekuatan aliansi poros tidak dapat mempertahankan perang agresif dan ekspansif mereka. Pada awal 1945 setelah kalah dalam berbagai pertempuran, Hitler menyadari bahwa Jerman akan kalah. Soviet telah memimpin pasukan Jerman kembali ke Eropa Barat dan sekutu bergerak maju menuju Jerman dari Barat. Pada tengah malam, pada 29 April 1945, Hitler menikahi pacarnya, Eva Braun, dalam sebuah upacara sipil kecil di bunker Berlin miliknya. Mereka lalu bunuh diri sehari setelah pernikahan, pada 30 April 1945. Mayat mereka dibawa ke sebuah area yang dibom di luar Reich Chancellery, tempat mereka dibakar. Berlin jatuh pada 2 Mei 1945. 5 hari kemudian, pada 7 Mei 1945, Jerman menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kekalahan Hitler menandai berakhirnya dominasi Jerman dalam sejarah Eropa dan kekalahan fasisme. Konflik ideologis global baru, Perang Dingin, muncul sebagai akibat dari kekerasan yang menghancurkan dari Perang Dunia Kedua. Demikian kisah tokoh Jerman yang sangat haus dengan kekuasaan, Adolf Hitler. Jika Anda ingin mengetahui tokoh-tokoh dunia lainnya silahkan subscribe dan like serta komen di channel Orang Hebat. Terima kasih.